Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa terasa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam kembali datang. Bulan penuh kemuliaan, bulan penuh pahala yang sangat sayang jika tersia-sia. Merupakan berkah luar biasa dan rezeki yang tak terperi bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Meski pandemi belum juga usai, semangat dan kegembiraan untuk menyambutnya tak boleh surut. Kita harus tetap menjadikan Ramadan kali ini berseri penuh girah ilahi. Mari kita membuka kembali sejarah terjadinya wabah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kala itu, awalnya sang Amirul Mukminin berencana melakukan kunjungan ke Syam yang ketika itu sudah bergabung dengan kekuasaan Islam. Sampai di Sarah, dia bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Syam. Abu Ubaidah memberitahu bahwa wilayah Syam sedang terjadi wabah penyakit. Mendapat kabar tersebut, Umar memutuskan berhenti di Sarah. Terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab dan kaum Muhajirin serta Ansar, yang kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali ke Madinah. Karena mengingat sabda Rasulullah SAW, apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah, sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Wabah penyakit di Syam baru mereda setelah Amr bin As menjabat menjadi gubernur. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah dan kemudian melakukan isolasi. Ia juga berkhutbah, "Wahai manusia, penyakit ini jika terjadi sama seperti berkobar-kobarnya api, maka menjauhlah kalian ke gunung-gunung. Orang yang sakit dan sehat dipisahkan." Dan pada akhirnya wabah penyakit di Syam pun perlahan-lahan mulai hilang. Islam telah mengajarkan bagaimana cara penanganan bila terjadi wabah. Berdasarkan data dari WHO, hingga hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, jumlah kasus infeksi COVID di seluruh Indonesia mencapai 5,98 juta orang dan 154.000 meninggal dunia. Dan Indonesia menempati urutan 18 dari 227 negara dan teritorial di dunia yang terdampak pandemi virus corona. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski Ramadan kali ini berbeda dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya, kita harus mengingat bahwa Ramadan merupakan bulan penggandaan pahala, bulan penuh pengampunan, dan bulan bertabur rahmat. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa, dibuka lebar pintu surga, ditutup rapat pintu neraka, dibelenggu tangan-tangan syaitan, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan, maka sungguh ia terhalang dari kebaikan bulan puasa." Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, betapa dahsyatnya bulan penuh berkah ini. Sungguh merugi seseorang apabila tiba Ramadan namun terhalang untuk mendapatkan kebaikan di dalamnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas ibadah Ramadan seperti tarawih berjamaah di masjid, buka bersama dengan teman-teman mungkin tidak bisa kita lakukan. Namun kita bisa memanfaatkan Ramadan di tengah ujian ini menjadi Ramadan terindah, karena kita bisa bermuhasabah diri serta taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aktivitas ibadah di rumah masing-masing tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang kita terima. Ada banyak aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan selama Ramadan di rumah. Adapun yang pertama adalah membaca Al-Quran, seperti sabda Rasulullah SAW. Ibnu
Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmizi. Masya Allah. Yang kedua adalah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail di bulan Ramadan menyimpan keutamaan yang luar biasa bagi tiap-tiap orang yang mengamalkannya. Keutamaan Qiyamul Lail di bulan Ramadan adalah memperoleh ampunan dosa yang telah lalu. Hal ini serupa dengan sabda Nabi yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Yang ketiga adalah sholat sunnah tahajud. Jika kita mengingat keutamaan dari tahajud di bulan Ramadan adalah diampuni dosa-dosa, dikabulkan doa, sedekah rahasia, pembuka pintu surga, seperti sabda Rasulullah SAW, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikanlah makanan serta sambunglah silaturahmi, dan tegakkanlah salat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Serta masih banyak lagi keutamaan dari salat tahajud. Adapun yang keempat, yakni memperbanyak zikir. Karena keutamaan zikir pada bulan Ramadan adalah membuat hati menjadi tenang dan tentram, menundukkan atau mengusir jin, menghapus dosa-dosa, dan menghilangkan kesedihan hati. Yang kelima, kita bisa membuat target-target ibadah selama bulan Ramadan agar ibadah kita bisa lebih terjadwal. Adapun yang terakhir, kita bisa menjadi pendakwah dengan mensyiarkan panji-panji Allah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin pesat ini. Sejenak kita refleksikan momentum Ramadan di tahun yang lalu, kesibukan di luar rumah yang menjadi rutinitas kita seperti bekerja, berbisnis, atau bepergian seringkali menghabiskan waktu, sehingga tak jarang kita melupakan atau bahkan meninggalkan amalan-amalan mulia di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ada banyak hikmah yang Allah titipkan dengan adanya Ramadan di tengah pandemi ini. Semoga kita tergolong orang yang bisa mengambil hikmah dari Ramadan di tengah pandemi ini. Teman-teman sekalian, mari kita tingkatkan ibadah di rumah aja dengan tetap mematuhi aturan pemerintah dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.